Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di pemrogramannya kelompok 4 mengenai login multi user. Nah, di sini kami kelompok 4 dengan mata kuliah pemrograman visual di mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Yeka Hendriani. Terlebih dahulu, perkenalkan kelompok 4 yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri, Sonia Saputri dengan NIM 19076027. Dan yang kedua, ada Sri Mulyani Sianipar dengan NIM 19076028. Dan yang terakhir ada Syahdila Nurul Insani dengan NIM 19076029. Sebelum saya masuk mengenai penjelasan atau pendemoan bagaimana pembuatan program login multi user, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana sih bentuk dari program login multi user tersebut. Nah, di sini saya akan menginputkan username dan juga password, di mana username dan juga password ini sudah saya bikin database-nya terlebih dahulu di phpMyAdmin. Dengan itu saya masuk terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan bagaimana langkahnya. Saya masuk username terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Kita login. Maka yang akan tampil from admin seperti ini. Nah, kita back, kita akan masuk ke from user. Kita akan cobakan username untuk si user. Login. Nah, inilah bentuk from si user. Kita tutup aja. Kita masuk pada materinya. Nah, di sini materi job sheet 13 yaitu mengenai from login multi user. Dalam pembuatan sistem, terutama yang berbasis client server, tentunya hak akses setiap petugas berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan login yang multi user atau multi level user. Maka di dalam suatu program akan tersedia menu khusus untuk admin dan juga menu khusus untuk si user, di mana masing-masingnya mempunyai hak yang berbeda. Nah, maksudnya itu seperti tadi yang sudah saya perlihatkan kepada teman-teman, di mana kita dapat menginputkan username dan juga passwordnya, tetapi statusnya berbeda. Kan ada sebagian yang membuat program tuh yang hanya bisa login itu hanya si adminnya saja. Lalu bagaimana dengan si user yang juga ingin masuk gitu? Nah, dengan demikian makanya dari kelompok 4 menjelaskan mengenai pembuatan login multi user tersebut. Untuk langkah-langkahnya mari kita tengok selanjutnya, yaitu pertama kita akan masuk terlebih dahulu kepada NetBeans ini, lalu kita membuat project dengan di sini saya membuatnya job sheet 13. Nah, sebelum itu sebelum masuk pada programnya kita membuat itu dulu kelasnya. Nah, di sini saya membuat 3 kelas, di mana kelas yang pertama yaitu login multi user. Di sini kita dapat membuatkan program di mana dia bisa masuk ke from admin, from user. Nah, itu. Untuk itu saya tidak akan menjelaskan lebih panjang mengenai bagaimana pembuatan desainnya atau warna atau apalah ya. Saya akan masuk aja untuk pembuatan ininya saja, yang from loginnya ini aja. Nah, di sini saya menggunakan JPanel, di mana JPanel ini bisa menghubungkan dalam desain antara jelabel, JText fill, password fill, button, jadi bisa digabung satu. Contohnya bisa langsung begini aja kan, kalau kita satu-satu kan susah. Nah, itulah kira-kira. Yang pertama di sini saya menggunakan tadi ada JPanel, yang di sini ada JLabel. JLabel ini kita untuk membuat tulisan. Nah, di sini saya membuatnya username dan JLabel 2 password. Kemudian ada JText fill, di mana JText fill ini kita bisa menginputkan suatu nilai atau
variabel atau apalah gitu. Untuk kita di sini fungsinya untuk kita menginputkan si username nantinya. Yang selanjutnya ada penggunaan JPasswordFill. Nah, kenapa saya menggunakan JPasswordFill ini? Karena pada JPasswordFill ini password yang sudah kita ketik atau kita inputkan, dia tidak akan nampak oleh orang yang melihatnya. Dia akan berbentuk bintang-bintang gitu. Sedangkan kalau bisa saja kita menggunakan JTagFill ini untuk penginputan passwordnya, akan tetapi itulah passwordnya akan nampak oleh orang lain. Makanya saya membuatnya menggunakan JPasswordFill. Selanjutnya ada dua button, dimana button pertama ada login. Nah, login di sini saya gunakan untuk dia bisa login, bisa menuju ke form admin ataupun user ketika data yang dia inputkan itu benar, atau maksudnya sesuai dengan database yang telah kita buat. Nah, button cancel merupakan button ketika kita tidak mau masuk atau melanjutkan program ini. Kita cancel aja, maka dia akan close. Kita masuk pada programnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembuatan database menggunakan PHP MyAdmin-nya. Terlebih dahulu kita buka aplikasi ExamPP. Nah, di sini kan yang awalnya semuanya kan kayak gini, mati. Maka kita start terlebih dahulu untuk Apache sama MySQL-nya. Setelah itu kita buka database-nya. Nah, di sini untuk database program login multi-user, saya menggunakan database dengan nama login. Terus ada berupa tabelnya, yaitu ada table login di mana ada password, maksudnya di mana ada username di sini, terus ada passwordnya, ada statusnya. Nah, untuk itu lanjut ke programnya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu karena teman-teman semua, saya sudah yakin untuk bagian lainnya pasti teman-teman sudah ahli dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai bagian untuk login multi-usernya saja ya. Nah, di sini saya menggunakan dua versi untuk koneksi dari program ini ke database tadi kan, ke database yang sudah kita buat tadi ini. Nah, di sini untuk koneksi kita bisa menggunakan public void koneksi, dimana kalau menggunakan ini, menurut saya di sini nih bisa kita mengetahui apakah dia terkoneksi atau tidak karena sudah saya cobakan. Nah, untuk itu kita perhatikan terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan public void ini, ketika kita run, maka dia akan ada notifikasinya. Nah, notifikasi yang seperti apa? Nah, seperti ini. Contohnya yang kayak gini. Sukses driver JDBC-nya ditemukan, sukses koneksi katanya kan. Kalau kita membuatnya seperti pakai public void tadi. Sedangkan jika kita tidak menggunakan public void tadi, kita juga bisa terkoneksi, hanya saja perbedaannya itu notifikasinya saja. Tetapi untuk lebih memudahkannya lah ya, kita pakai yang ini saja, yang di dalam jabatan satu yang mouse click ini. Kita gunakan yang ini udah melihatkan kalau dia tuh menghubungkan database ini ke maksudnya program ini ke database yang sudah kita buat itu. Nah, tanpa kita buat ini pun dia juga akan terkoneksi. Ini kita coba terlebih dahulu. Kita hilangkan fungsi koneksi tadi. Kita
Nah, di sini kan tidak ditampilkan ya notifikasinya kalau dia tuh sudah terhubung atau tidak. Makanya disitulah kita kembali ke programnya. Saya back terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai shortcutnya di sini. Nah, di sini kan ada string SQL sama dengan tanda kutip 2, ada dalam kutipnya ada select from table login. Maksudnya di sini string SQL ini, program ini dia akan menseleksi dari database table login. Maksudnya yang dimana untuk si user yang diinputkan atas nama username tadi di JTK1, dia itu harus sesuai dengan database, dimana databasenya yang sudah saya beri nama table login tadi kan ada per kolomnya, yaitu username, password, dan juga status. Nah, fungsi dari class from name ini dia akan seleksi terlebih dulu apakah yang diinputkan itu sesuai sama database-nya atau dia salah gitu. Terus yang connection Ceon sama dengan connection driver manager get connection ini, drive manajernya MySQL itu harus kita arahkan dulu alamat dari database tersebut. Nah, alamatnya kan tadi jdbc MySQL localhost, dimana databasenya dengan nama login. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di sini dimana mempunyai statement dengan variabel stmt sama dengan John create statement. Berarti dia akan membuat sebuah statement gitu, dan statement itu akan dieksekusi atau dijalankan berdasarkan database gitu. Nah, di sini ada variabel user dengan tipe data string untuk setiap inputan yang berada di JTK1. Berarti dia atas variabel user. Yang kedua ada variabel pass dengan tipe datanya string. Dia merupakan inputan dari JPassword field 1. Nah, selanjutnya ada kondisi di mana variabel uname dengan tipe string ini dia akan menseleksi terlebih dahulu dari apa yang diinputkan di username itu sama dengan si username yang ada di database, sama dengan demikian dengan password ataupun status. Kenapa saya masukkan status? Karena di status ini dapat kita bedakan antara si admin ataupun si user. Nah, ini ada sebuah kondisi if else di mana kondisi ini merupakan yang dalam bahasa pemrogramannya, fungsi if else ini fungsinya untuk mengeksekusi atau menjalankan suatu program apabila suatu kondisi atau persyaratan terpenuhi, maka program tersebut dapat dijalankan perintahnya. Namun jika dia tidak terpenuhi kondisi yang ini, maka dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Nah, inilah perintah selanjutnya. Maka demikian, di sini kan ada suatu kondisi di mana dia telah menginputkan username dan juga passwordnya dengan statusnya sebagai admin, maka dia akan diarahkan ke from si admin ini. Tetapi jika dia tidak merupakan yang diinputkan itu tidak merupakan data si admin, maka dia akan dieksekusi kembali apakah dia merupakan user atau tidak. Apabila dia merupakan user, maka dia akan diarahkan ke from si user nantinya. Dan jika tidak kedua-duanya ini, maka dia tidak akan menjalankan eksekusi. Mungkin hanya itu kita bahas untuk jabatan 2-nya. Jabatan 2 ini kan cancel hanya dengan
mengetikkan this pause saja. Kalau tanda itu dia tidak jalan. Untuk front adminnya kan tadi sudah saya jelaskan mengenai pembuatan login multi user, dan juga sudah ditampilkan lebih awal bagaimana login multi usernya. Kita masuk kepada from admin. Nah, di from admin ini saya hanya membuat beberapa saja bagiannya. Dari palette ini saya ngambil semua yang ini, kutipan dari from ini saya ngambil dari palette. Nah, untuk mendesain tampilan fromnya. Nah, di sini ada label 1 untuk welcome to from admin. Di sini ada label 2. Di sini saya menggunakan sebuah gambar dengan tipe formatnya yaitu GIF, bisa gerak. Dan di sini saya menggunakan fungsi button sebagai back, di mana back itu kembali ke front sebelumnya. Di sini untuk programnya tidak terlalu panjang, bahkan saya cuma hanya menginputkan ini saja pada jebatan back. Back itu saya hanya mengarahkan dia untuk kembali ke front login multi user tadi, sama dengan user juga begitu. Saya cuma membuat begitu. Tetapi kalau untuk teman-teman lainnya bisa membuat, maksudnya untuk loginnya ini untuk yang lain juga bagus. Ini kan untuk pengaplikasian yang sederhana saja berdasarkan jobsheet, untuk teman-teman lebih mengetahui bagaimana login multi user itu. Untuk itu kita run terlebih dahulu bentuk pengangkatannya ulang kembali. Nah, di sini sebelum itu kita lihat dulu lah database-nya. Kita akan menginputkan atas nama siapa ya? Atas nama Sri Mulyani Ninja. Sri Mulyani 628 passwordnya dengan 28. Kita login. Kenapa dia tidak bisa? Berarti database ini tidak sesuai sama database yang sudah ada. Mari kita cek terlebih dahulu. Kita ngambil ini terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu. Copy passwordnya. Kita masuk lagi. Kita login lagi. Kita coba login lagi. Nah, Sri Mulyani merupakan si user, maka dia masuk ke from user. Kita back. Kita coba untuk adminnya kembali. Admin kembali. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai situ saja. Untuk langkah-langkah tidak jauh berbeda sama yang ada di jobsheet ya teman-teman. Silakan teman-teman mencoba bagaimana tampilan berdasarkan kreativitas teman-teman semua. Saya akhiri apabila saya ada salah kata ataupun salah memberikan penjelasan, saya mohon maaf karena saya juga manusia, juga khilaf. Tentunya tidak saya sengaja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.